Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8 yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita. Tema pada pertemuan kita kali ini adalah mengenai kerjasama antar negara-negara ASEAN. Mengapa negara-negara di ASEAN harus bekerja sama? Berikut adalah alasannya. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara atau dengan dunia internasional. Artinya, kebutuhan yang dimiliki suatu negara tidak akan bisa dipenuhi oleh negara tersebut tanpa dia bekerja sama dengan negara-negara yang lain. Dan untuk menguatkan kerjasama tersebut, terkadang negara-negara yang punya kepentingan sama harus membentuk organisasi. Salah satunya adalah ASEAN yang mewadahi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Terdapat beberapa faktor yang mendukung kerjasama antar negara-negara ASEAN. Pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah. Kita mulai dari bagian pertama, yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Negara-negara di ASEAN sebagian besar berada di kawasan yang beriklim tropis, sehingga membuat kawasan ASEAN memiliki kekayaan alam yang hampir sama antara yang satu dengan yang lain. Namun jika kita rinci, terdapat beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing negara. Indonesia misalnya. Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam, juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Negara kita juga merupakan negara yang mampu memproduksi hasil-hasil perkebunan dalam jumlah yang besar. Sementara Malaysia yang menjadi sumber daya unggulan adalah karet dan timah. Malaysia juga memproduksi kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kemudian Brunei. Brunei Darussalam adalah negara yang luas teritorinya tidak terlalu besar. Hampir seluruh perekonomian Brunei bertumpu pada cadangan minyak dan gas alam. Untuk kebutuhan barang-barang lain, Brunei harus melakukan ekspor. Thailand merupakan negara yang sangat maju dalam hal teknologi, industri tekstil, dan juga merupakan salah satu negara yang mampu mengekspor beras terbesar di dunia. Vietnam. Bentuk negara Vietnam yang memanjang membuat Vietnam mampu menghasilkan sumber daya kelautan yang unggul. Hasil lautnya berupa udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sementara Laos bergantung pada hasil pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu juga Laos menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, dan lain sebagainya. Selain kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, negara-negara ASEAN juga memiliki kesamaan dan perbedaan dalam hal letak geografis. Seperti yang disinggung di awal, bahwa ASEAN merupakan kawasan negara yang sebagian besar negaranya berada di iklim tropis. Pembagian iklim dapat kita lihat pada layar yang akan ditampilkan ini. Pembagian iklim yang kalian lihat merupakan pembagian iklim berdasarkan posisi wilayah terhadap matahari. Jika kita perhatikan pembagian iklim tersebut, maka kawasan ASEAN yang berada di jalur khatulistiwa termasuk daerah yang beriklim tropis. Selain pembagian iklim berdasarkan penyinaran matahari, terdapat juga pembagian iklim
berdasarkan hal-hal lain ya. Seperti misalnya dilihat dari posisi wilayah tersebut berdekatan dengan laut atau tidak, dilihat dari luasnya daratan yang ia miliki dan lain sebagainya. Sekarang kita beralih ke faktor penghambat kerjasama ASEAN. Terdapat 4 faktor yang menghambat kerjasama negara ASEAN. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Terdapat beberapa ideologi yang berkembang di kawasan ASEAN. Bisa kita lihat dari bentuk pemerintahan yang dianut oleh tiap-tiap negara. Indonesia misalnya memiliki ideologi Pancasila karena negaranya beragam suku bangsa, maka harus disatukan dengan ideologi yang mampu mengikat semua dalam kepentingan nasional. Karena itu kita menggunakan ideologi Pancasila. Sementara negara lain memiliki ideologi masing-masing. Ada Vietnam yang menggunakan ideologi komunis. Ada Malaysia yang berbentuk monarki kerajaannya ya. Demikian juga Brunei. Jadi perbedaan-perbedaan politik semacam ini mampu menghambat kerjasama. Yang kedua, konflik dan peperangan. Ya. Jadi terdapat beberapa konflik yang terjadi di antara negara-negara ASEAN, terutama konflik yang melibatkan perbatasan. Indonesia dengan Malaysia pernah bersengketa mengenai status Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Ini pulau milik siapa? Milik Indonesia atau Malaysia? Kemudian dibawalah masalah tersebut ke Mahkamah Internasional untuk diputuskan. Itu merupakan salah satu contoh konflik yang terjadi antar negara anggota ASEAN. Yang ketiga, adanya kebijakan protektif. Jadi suatu negara itu terkadang mengeluarkan kebijakan untuk melindungi industri dalam negerinya. Misalnya, Indonesia melarang masuknya beras dari Thailand agar harga beras dalam negeri bisa terlindungi. Dalam hal ini Indonesia melakukan tindakan protektif, menghalangi masuknya beras dari luar negeri agar tidak mengganggu harga beras dalam negeri. Itu salah satu contoh. Masih banyak contoh lain di mana masing-masing negara berupaya untuk melindungi produksi dalam negerinya. Yang terakhir adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Masing-masing negara punya kepentingan berbeda. Terkadang kepentingan ini saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain, sehingga menciptakan penghambat kerja sama. Baik, Pak Eko rasa itu penjelasan singkat yang Pak Eko berikan. Sekarang dengarkan baik-baik tugas yang akan Pak Eko sampaikan. Tugas ini jawabannya harus kalian tulis di kolom komentar pada forum diskusi yang Pak Eko buat di Schoology ya. Jadi jangan menulis pendapat kalian di bagian komentar video YouTube, bukan, tulisnya di Schoology. Soalnya begini, temukan contoh konflik yang terjadi antara negara-negara anggota ASEAN. Ceritakan bentuk konfliknya, lalu bagaimana cara negara yang terlibat konflik tersebut mengatasi masalahnya. Baik ya, itu tugasnya. Jangan lupa untuk menuliskan di akun Schoology kalian masing-masing. Demikian, Pak Eko cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.